Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sama-sama dikasihi dan diberkati. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik mengasihi kita sampai saat ini. Ada ungkapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan atas segala kasih dan anugerahnya kepada kita. Dan di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali lagi menghadap Tuhan, mengucap syukur atas segala kasih dan anugerahnya yang selalu dilimpahkan kepada kita setiap saat. Seminggu yang lalu telah kita lalui bersama dengan berbagai kesibukan kita masing-masing. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dan akan tetap ada bersama kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Terlebih di hari ini, kita akan ikut dalam perjamuan yang diadakan Tuhan untuk jemaatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari masing-masing kita di hadapan Tuhan sambil kita merenungkan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Kita patut menaikkan pujian syukur kepadanya karena Tuhan Yesus mengadakan hari ini untuk kita nikmati dalam hadirat Tuhan. Kita mau dipimpin Roh Kudus untuk beribadah kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita tabiskan ibadah kita di minggu pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dalam ibadah ini. Amin. Masih tetap dalam keadaan berdiri, kita naikkan pujian Allah Roh Kudus. But
Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu yang lalu Tuhan memberkati kami dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama dengan Engkau, dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, sebentar ketika kami mendengarkan firman Tuhan, juga ketika kami sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus, Tuhan memberkati kami. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami semua, berkati jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan, hanya nama-Mu yang kami sembah dan kami muliakan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Nats pembimbing kita di pagi hari ini terdapat dalam Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Mari kita naikkan pujian dari KPPK nomor 376, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Ada kisah untuk bangsa-bangsa. Bersama-sama dengan semua orang percaya, kita akan mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan segala doa-doa syafaat kita kepada Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Siswati. Kita iringi pujian, Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang ada di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Walaupun di tengah-tengah dunia yang saat ini mengalami pandemi virus yang melanda dunia, tapi kami sebagai orang percaya tetap bergantung, tetap kami mengucap syukur, dan kami tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Sampai saat ini kami masih diberikan kekuatan dan nafas kehidupan di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu satu persatu, kondisi mereka di tengah-tengah kehidupan yang saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan mencukupi segala kebutuhan yang pada saat ini dibutuhkan oleh anak-anak-Mu. Terutama anak-anak kami ya Tuhan yang sedang sekolah, walaupun tidak bisa bertatap muka bersama-sama teman-teman dan guru-gurunya, tapi anak-anak kami bisa melakukan sekolah dengan baik, melewati daring. Tuhan memberkati semua fasilitas yang disediakan oleh orang tua, bahkan juga relasi antara murid dengan guru boleh bekerja dengan baik. Berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang melayani, baik para majelis, para aktivis, bahkan para hamba Tuhan, di mana Tuhan telah memakai anak-anak-Mu. Berikan kemampuan, berikan hikmat, bahkan berikan wibawa di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia melayani-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kalau saat ini Tuhan
sedang terjadi kerusuhan karena adanya hal-hal yang menentang pemerintahan kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk Presiden bersama dengan jajarannya. Kami tahu kalau Presiden dan teman-teman kami yang menjadi pemimpin di negara dan bangsa ini, kuasa dari Tuhan dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, bahkan jauhkan dari kejahatan-kejahatan yang ada di sekitarnya. Berikan ketegasan bagi TNI dan Polri, bahkan semua orang yang menjaga bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan mereka boleh bertindak tegas terhadap orang-orang yang akan merusak bangsa dan negara ini, sehingga negara ini boleh maju, negara ini boleh berkembang dan bertumbuh. Semua rakyat dan umat-Mu yang ada di negara dan bangsa kami boleh hidup diberkati, hidup makmur, dan hidup sungguh-sungguh bekerja karena ada lapangan kerja. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Bahkan kami juga berdoa untuk khususnya Papua ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kami terus mendoakan pemimpin-pemimpin kami yang ada di Papua. Tuhan memberkati, memberikan bijaksana, bahkan memberikan hikmat dan akal budi, sehingga mereka boleh memimpin dengan seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, kalau pada saat ini sedang mengalami pergumulan, Tuhan tolong Bapa, setiap hati, setiap jeritan mereka satu persatu Tuhan mendengar dan Tuhan menolongnya. Kami juga berdoa terutama untuk Miss Rina dengan Nober, di mana pada tanggal 21 November akan melangsungkan pernikahan. Saat ini sedang mempersiapkan segala keperluannya Tuhan. Sebelum hari hanya, bila Tuhan menuntun, memelihara, mencukupi semua biaya-biaya, bahkan kekuatan dan kesehatan dari kedua belah pihak, Tuhan memberkati. Demikian juga Joni dengan Damaris yang akan melangsungkan pernikahan pada bulan Desember. Rencana akan pulang ke kampung Tuhan. Tuhan menolong setiap kedua belah pihak dan memberkati semua apa yang direncanakannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Christine, di mana pada minggu ini akan melahirkan anak yang Tuhan titipkan di dalam rahimnya. Sebelum Tuhan, kelahiran anak yang dirindukan ini, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan ketenangan, bahkan damai dan sukacita. Biar anak ini Tuhan lahir dengan lancar dan selamat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan juga memberkati, menolong, bahkan memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami naikkan di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami hanya bersandar kepada Tuhan, dan kami memohonkan berkat dari-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan, sekaligus kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita iringi pujian Aku Datang dan Ku Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena Engkau Tuhan yang baik bagi kami, yang memelihara mencukupkan segala keperluan hidup kami. Oleh karena itu pada hari ini, di minggu ketiga bulan Oktober ini, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus yang sudah mewahyukan Alkitab untuk dituliskan oleh semua para nabi dan para rasul dan semua orang yang dipercaya untuk menuliskan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, sehingga melalui firman ini kami dapat mengerti, melakukannya dengan penuh rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Berkati umat-Mu yang akan mengikuti dari rumah mereka masing-masing, supaya melalui kebenaran firman Tuhan kami dikuatkan, dimampukan untuk terus hidup di dalam mengikuti Tuhan di tengah-tengah pergumulan dunia ini yang sedang bergolak ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya, juga pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang disampaikan merupakan isi hati Tuhan yang perlu kami dengar dan lakukan dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dan pagi hari ini saya akan menyampaikannya dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-25. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan Allah sendirilah yang akan memberikan pertanda kepadamu. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya yang kau takuti itu akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil, dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur, dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba, dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 sikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu, domba akan berkeliaran. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan setelah melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita di pagi hari ini adalah Mesias yang dijanjikan atau Immanuel yang dijanjikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Nabi Yesaya adalah buku atau kitab pertama dari
nabi-nabi perjanjian lama. Kitab nabi perjanjian lama terdiri dari 16 buku atau kitab dan digolongkan ke dalam 2 kategori, yaitu kitab nabi-nabi besar terdiri dari 5 kitab, yaitu Yesaya, Yeremia, ratapan Yeremia, kemudian Hezkiel dan Daniel. Ada 4 nabi tapi 5 kitab. Kemudian kita lihat kategori kedua adalah kitab nabi-nabi kecil, yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Ada 11 buku atau 11 kitab. Dan kitab Nabi Yesaya diperkirakan ditulis sekitar tahun 740 sampai tahun 701 sebelum Masehi atau sebelum Kristus lahir. Nabi Yesaya melayani mulai pada masa pemerintahan Raja Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, Raja Yehuda. Saudara-saudara dapat baca di dalam pasal 1 ayat 1. Kitab Nabi Yesaya dibagi dalam 2 jilid, yaitu pasal 1 sampai 39 yang melambangkan perjanjian lama yang terdiri dari 39 kitab. Dan jilid kedua adalah pasal 40 sampai 66 yang mewakili perjanjian baru yang terdiri dari 27 buku atau kitab. Nah, salah satu tema penting atau tema utama dalam kitab Nabi Yesaya adalah melanjutkan berita tentang perjanjian yang sudah dibuat, diucapkan atau diikat oleh Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa setelah mereka berdosa melanggar perintah Tuhan di Taman Eden. Saudara bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunannya atau benih perempuan ini akan meremukkan kepalamu atau kepala ular atau kepala iblis, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan atau benih perempuan atau benih Hawa itu akan ada perang antara iblis terus menerus, dan kepala ular akan dihancurkan. Janji itu terus diulangi di dalam sepanjang perjanjian lama sebagai pusat berita dalam berbagai bentuk atau versi, baik dalam nubuatan, perumpamaan, peristiwa, tipologi, dan peristiwa-peristiwa dalam sejarah, baik melalui pribadi dan seterusnya. Nabi Yesaya menjadi kitab yang paling lengkap dalam memberi informasi tentang Mesias yang dijanjikan itu, atau benih perempuannya dijanjikan kepada Adam dan Hawa, karena meliputi kelahiran, kematian, kebangkitan, bahkan juga keadaan asli Sang Mesias sebelum ia lahir sebagai manusia. Oleh karena itu, saudara, mari di pagi hari ini kita belajar bersama mengapa janji yang satu itu atau perjanjian yang sudah diikat oleh Tuhan itu terus menerus harus disampaikan, terus menerus diulangi sepanjang kitab-kitab perjanjian lama. Dan itu adalah, saya katakan, sebagai pusat berita seluruh perjanjian lama. Yang pertama, saudara-saudara, perjanjian itu tidak dapat dibatalkan. Dalam Yesaya pasal 7 ayat 14a itu, saudara-saudara, di situ dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Itu artinya perjanjian Tuhan yang pernah dibuat di Taman Eden itu adalah inisiatif Tuhan. Begitu pula dalam keadaan ketika pemerintahan Raja Ahaz, di mana Nabi Yeremia melayani pada waktu itu, dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan memberi pertanda, bukan atas permintaan manusia. Tuhan tidak akan mengingkari apa yang pernah diucapkannya. Tuhan tidak akan membatalkan perjanjiannya dengan Adam dan Hawa. Itulah sebabnya, saudara-saudara, janji itu harus terus menerus diulangi untuk mengingatkan manusia berdosa dari generasi ke generasi, supaya mengingat bahwa Tuhan sudah melakukan atau membuat janji, atau dalam perjanjian lama itu disebut sebagai karat berit
bahwa akan terus ada permusuhan antara orang percaya dan orang yang tidak atau yang mengikuti iblis. Ya, dan khususnya dengan kuasa iblis. Terus akan ada perang dengan Sang Mesias ini dan semua pengikutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, janji yang pernah diucapkan kepada Adam dan Hawa itu dilanjutkan kepada Abraham, di mana keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa di bumi. Tuhan juga mengulangi atau mengikat lagi perjanjian dengan Abraham dalam Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 13, yaitu perjanjian tentang sunat yang harus dipegang oleh Abraham dari keturunan sampai keturunan. Dan syaratnya saudara, setiap laki-laki sulung dan setiap laki-laki dalam kehidupan Abraham harus disunat pada hari ke-8. Walaupun kita tahu Abraham sendiri disunat waktu dia sudah tua sebagai ketaatan kepada Tuhan. Janji ini kemudian saudara diulangi lagi dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 14, yaitu janji kepada Raja Daud tentang anaknya yang akan duduk di atas tahtanya atau di atas tahta kerajaan Israel, dan kerajaan itu kekal berlangsung selama-lamanya. Kita tahu saudara bahwa kerajaan Israel itu tidak kekal. Saat ini Israel bukan lagi negara kerajaan, tetapi semacam negara yang demokrasi dengan ada presiden sama perdana menteri, punya parlemen di mana yang disebut sebagai Knesset, seperti itu, seperti DPR MPR-nya Indonesia. Dalam kitab Yesaya saudara, kita membaca dan mengetahui tentang Mesias atau Immanuel yang dijanjikan itu dalam 3 aspek atau 3 sisi. Aspek pertama adalah cara kelahiran Sang Mesias atau Immanuel itu. Dalam pasal 7 ayat 14b itu disebut dia akan lahir dari seorang perawan atau perempuan muda, dan itu menandakan bahwa dia tanpa ayah jasmani. Secara biologis saudara atau secara jasmani, seorang anak akan lahir jika ada pertemuan atau penyatuan antara benih perempuan dan benih laki-laki, atau kromosomnya perempuan dan kromosomnya laki-laki bertemu, dan itu hanya melalui hubungan seksual, sehingga seperti kita adanya itulah secara alami. Tetapi di dalam bagian ini disebutkan bahwa perempuan muda itu akan mengandung, dan dalam perjanjian baru kemudian digenapi dalam Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 35. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini penggenapan dari janji yang pernah disampaikan kepada, atau nubuatan yang pernah disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Maria berkata, bagaimana mungkin aku bisa punya anak sedangkan saya belum pernah berhubungan dengan seorang laki-laki atau belum bersuami. Tetapi malaikat Gabriel berkata kepada dia bahwa kuasa Allah yang maha tinggi itu akan menaungi dia, dan dia akan mengandung seorang anak. Di dalam Injil Matius dikatakan Maria mengandung dari Roh Kudus, dan anak yang di dalam kandungannya itu adalah kudus, sehingga secara keadaan dia tidak memiliki dosa. Dia suci adanya karena dia berasal dari surga. Dari sini saudara-saudara, sekali lagi kita mengerti ketika Tuhan berfirman, seorang perempuan muda mengandung, artinya tidak ada hubungan seks, tetapi melalui kuasa Allah atau kuasa Roh Kudus. Matius pasal 1 ayat 20. Sebab anak dalam kandunganmu adalah dari Roh Kudus. Itu berdasarkan kedaulatan Allah sendiri atas Maria. Sisi kedua saudara-saudara, Sang Mesias yang akan lahir itu memiliki 2 natur. Dalam Yesaya pasal 7 ayat 14b itu, seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian saudara,
di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6, di situ juga disebutkan seorang anak telah diberikan kepada kita, tetapi anak ini memiliki gelar dan disebutkan penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Nah, dari dua ayat ini saudara, Yesaya pasal 7:14 yang menggambarkan kepada kita dia adalah manusia sejati karena ia dikandung 9 bulan oleh Maria, sang perempuan muda itu. Lahir sama dengan kita manusia dan hidup bertumbuh seperti manusia sejati adanya, sama dengan kita. Sekali lagi, hanya tidak memiliki dosa atau dosa turunan karena ia berasal dari Allah sendiri. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 disebutkan sebagai penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekekalan, dan Raja damai. Ini adalah gelar yang tidak mungkin ada pada manusia karena dia sendiri adalah Allah atau Allah sejati. Dan namanya disebutkan orang. Ini yang disampaikan di dalam Yesaya pasal 5 ayat pasal 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Hal itu membuat kita mengerti saudara-saudara bahwa keadaan asli Sang Mesias itu sudah dijanjikan dan sudah diberitahukan oleh Allah sendiri bahwa dia akan menjadi manusia. Dan kalau saudara-saudara baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan di dalam dia. Dan ayat 14 dari Yohanes pasal 1 itu mengatakan, dan firman itu telah menjadi manusia atau menjadi daging. Dalam bahasa Yunani dipakai sebagai sarx, ya, menjadi manusia seutuhnya, tetapi juga Allah seutuhnya. Dengan demikian kita mengerti saudara-saudara bahwa Kristus memiliki dua natur, Allah dan manusia. Yang ketiga saudara-saudara, tujuan kelahiran Sang Mesias. Dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15 digambarkan tentang hamba Tuhan yang menderita. Dan dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 12, dalam kedua pasal ini dijelaskan tentang penderitaan, kematian Sang Mesias, tetapi juga kematiannya itu untuk menanggung dosa atau hukuman yang harus ditanggung oleh manusia di hadapan Tuhan. Dipikul, diambil alih oleh Sang Mesias itu. Mesias yang dijanjikan itu adalah kurban sempurna untuk menghapuskan dosa atau hukuman manusia. Yesaya 53 ayat 4b, sesungguhnya pelanggaran kitalah yang ditanggungnya dan kejahatan kitalah yang dipikulnya. Melalui kurbannya itu manusia berdosa diampuni, disucikan dan didamaikan dengan Allah. Itulah sebabnya dalam Yesaya pasal 1 ayat 18a dikatakan, Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, marilah kita berperkara. Firman Tuhan, ini adalah undangan Tuhan untuk datang kepadanya. Karena perkara terbesar yang menjadi pemisah antara Allah dan manusia adalah dosa, sebagaimana disebutkan di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 3. Yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala dosamu dan segala kejahatanmu. Kejahatan dosamu di situ dosa Nabi Yesaya, dosa kerajaan Yehuda atau bangsa Israel, tapi juga termasuk dosa saudara dan saya dan dosa manusia sepanjang sejarah manusia. Yang digambarkan walaupun dosa itu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju, sekalipun berwarna seperti kain kesumba, berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan di sini kita mengerti bahwa penyucian, pengampunan yang diberikan Allah itu melalui kurban Sang Mesias itu adalah sempurna dan tuntas
Di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 14, khususnya ayat 10 sampai 14, di situ dikatakan bahwa Tuhan menjauhkan dosa kita seperti tingginya langit di atas bumi, sejauh timur dari barat. Demikian Tuhan menjauhkan dosa kita, karena Dia itu adalah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ia tidak membalaskan kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak menimpakan kepada kita setimpal dengan kejahatan kita. Dia seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Itulah sebabnya juga saudara-saudara, di dalam peristiwa penyaliban Kristus itu, di dalam Lukas pasal 23 ayat 34, di sana ketika Kristus sudah naik ke atas salib itu, dia sudah sedang dipakukan itu, dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Melalui kurban Mesias menjadi awal yang baru bagi manusia untuk berelasi secara vertikal dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan Allah Sang Pencipta, baik ketika kita masih hidup di bumi ini maupun dalam langit dan bumi yang baru, atau dalam kerajaan surga yang kekal, di mana manusia hidup secara harmonis dengan Allah selama-lamanya, tanpa ada dosa, tanpa ada pemisah, sebagaimana terjadi di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, di mana Allah dan manusia dapat bertemu, berbicara, bersekutu tanpa ada penghalang sama sekali, karena manusia tanpa dosa. Dan melalui penebusan yang dikerjakan Sang Mesias yang dijanjikan itu, semuanya itu dikembalikan seperti semula. Dan inilah perjuangan kita saudara-saudara, yang harus kita kerjakan terus-menerus di tengah-tengah dunia ini, untuk berkenan supaya kita layak untuk memasuki kerajaan Allah yang kekal. Bagian yang kedua saudara-saudara, Allah terus bekerja mewujudkan janjinya. Nah saudara-saudara, di dalam pasal 7 ayat 14b itu dikatakan, "Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Melalui perempuan muda yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namanya disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita, atau Allah ada di tengah-tengah kita manusia, menunjukkan bahwa Allah terus bekerja mewujudkan janjinya secara bertahap dan makin jelas, yang dimulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15, 2 Samuel pasal 7 ayat 14, 12 sampai 14, dan kemudian di dalam PB digenapi, merupakan karya Allah sendiri, bukan permintaan manusia. Pada waktu Raja Ahaz diminta untuk meminta suatu pertanda kepada Tuhan, supaya Tuhan melakukan karya di tengah-tengahnya, dia bilang, "Saya tidak mau meminta tanda." Kenapa? Karena dia lebih suka meminta pertolongan kepada manusia, dan itu melalui kerajaan tetangganya, atau kerajaan yang dia andalkan, yaitu kerajaan Asyur. Padahal kerajaan Asyur itu adalah kerajaan yang juga kerajaan yang jahat. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam Yesaya pasal 9, di situ juga disebutkan, ya, ayat yang ke-6 bagian terakhir itu, setelah dikatakan, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkannya, mengokohkannya dan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya." Perhatikan kalimat terakhir itu, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Artinya saudara, manusia
mau menerima atau tidak. Manusia mau percaya atau tidak. Janji yang pernah dibuat atau diikat oleh Tuhan dengan Adam dan Hawa itu, khususnya benih Hawa itu, akan terus menerus diberitakan, dikerjakan oleh Tuhan Allah sendiri. Kita mau percaya atau tidak, Tuhan terus melaksanakannya sampai tujuannya itu tercapai. Dan Dia sudah melakukannya di dalam sepanjang sejarah gereja, sepanjang sejarah dunia ini, dan sampai kepada kita di masa kini. Dan semua orang yang menanggapi, yang mengimani, yang percaya kepada janji atau perjanjian yang sudah dibuat oleh Allah itu, mereka akan mendapatkan pengampunan dosa. Mereka akan mendapatkan keselamatan dalam janji-janji seperti itu, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, kita memberi kesimpulan sebagai akhir dari penyampaian firman Tuhan ini. Sekalipun manusia menolak perjanjian yang diucapkan Allah itu, tetapi Allah terus melaksanakan janjinya sampai tuntas. Allah tidak perlu meminta persetujuan manusia, tetapi Dia akan mengerjakannya. Dan berbahagialah setiap orang yang membuka hati untuk menerima janji itu, sehingga melaluinya keselamatan diberikan kepada mereka. Yang kedua, saudara, kesimpulan kedua, manusia berdosa yang rela menerima, mempercayai janji Allah itu. Allah bukan hanya memberikan keselamatan di dunia ini, kebebasan, pengampunan dosa, pemulihan hubungan dengan Allah dan pemulihan hubungan dengan manusia lainnya, tetapi juga akan dibawa ke dalam kekekalan di dalam langit dan bumi yang baru. Saudara, langit dan bumi yang baru bisa saudara-saudara baca di dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu. Saudara bisa baca di dalam Wahyu pasal 21 dan juga 22 tentang langit dan bumi yang baru, di mana manusia dan Allah hidup bersama-sama secara sempurna, tidak ada pemisah. Inilah tujuan dari perjanjian yang sudah dibuat dan dikerjakan oleh Allah sampai kepada hari ini, sampai kepada hari kiamat. Dan ketika tiba harinya, Sang Kristus itu akan kembali untuk menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Pertanyaannya, saudara-saudara, adakah kita sudah masuk ke dalam perjanjian itu? Adakah kita menerima dengan rela perjanjian yang sudah dibuat oleh Tuhan itu, sehingga kita beriman kepadanya dan terus mengikutinya di tengah dunia ini? Apapun situasi dunia ini, itu kita tetap beriman kepadanya. Di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini, saudara, yang membuat kita terus percaya kepada Tuhan itu adalah karena janji Tuhan, menjanjikan keselamatan kekal kepada kita, menjanjikan kehidupan kekal kepada kita. Dan Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita memiliki dua kewarganegaraan. Kita waktu hidup di tengah dunia ini, kita disebut sebagai warga negara dunia. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, pada saat yang sama kita sudah menjadi warga kerajaan Allah atau warga kerajaan surga yang akan menuju ke sana. Dan ini tujuan mulia atau tujuan utama dari karya penebusan yang dikerjakan oleh Sang Mesias. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian dalam menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kami. Biarlah pengertian kami tentang Sang Mesias itu makin hari makin ditambahkan, sehingga kami tidak digoyahkan, tidak diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai ajaran yang tidak berdasarkan kepada Alkitab. Berkati umat-Mu Tuhan dalam seluruh hidup dan pekerjaan pelayanan, supaya dari hari ke hari Tuhan terus tambahkan hikmat pengertian kepada kami untuk mengerti firman-Mu, melakukannya dengan tekun dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama melaksanakan perjamuan kudus untuk mengingat akan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan ini, saya akan membacakan ketetapan tentang perjamuan kudus yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama dengan rendah hati di hadapan Tuhan kita memeriksa diri kita masing-masing. Bila mana ada dosa di dalam hati dan pikiran kita, sikap dan perbuatan kita terhadap Tuhan maupun terhadap sesama, mari dengan rendah hati kita mohon pengampunan kepada Tuhan supaya kita dapat layak masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu bahwa setiap kali kami mengadakan perjamuan kudus, Engkau mengingatkan kami untuk memperingati, menghormati akan karya Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela menyerahkan nyawanya bagi kami untuk mati menanggung segala hukuman dosa kami, sehingga kami dibebaskan dari hukuman yang kekal itu. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang rela menanggung semuanya dan menjadikan kami milik Tuhan, menjadikan kami orang-orang kudus yang layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dosa yang kami perbuat kepadamu di dalam hati dan pikiran kami mohon supaya Tuhan mengampuni, menyucikan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan dengan perjamuan ini kami terus boleh memperjuangkan hidup yang suci yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan selama kami menumpang di tengah-tengah dunia ini, sehingga ketika tiba saatnya kami dipanggil Tuhan keluar dari dunia, kami tahu kami akan menuju kepada kehidupan yang kekal oleh karena kasih karunia yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kami di kayu salib. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demi Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan pujian Kita Pecahkan Roti. Kita pecahkan roti
lagi ditegaskan bagi kita semua bahwa yang boleh mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini adalah mereka yang sudah baptis dan sidi dan tidak di dalam penggembalaan khusus. Baiklah saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan menyiapkan hati kita. Bapak Ibu sekalian di rumah boleh mempersiapkan hati, dan kita akan melaksanakan perjamuan ini untuk mengenang atau mengingat sengsara dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Tuhan Yesus bersabda pada malam hari sebelum ia diserahkan, berkata kepada murid-muridnya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama dengan penuh syukur kita makan roti ini bersama-sama dalam anugerah Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, lalu kita makan bersama-sama. Demikian pula dia mengambil cawan dan berkata kepada mereka, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari saudara-saudara kita angkat anggur di tangan kanan kita dan kita minum bersama-sama dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah dan juga perjamuan kudus. Kami diundang ke meja Tuhan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, untuk mengenang sengsara kematian dari Tuhan kami Yesus Kristus, tetapi juga kebangkitannya dari kuasa kematian, sehingga kami yang sudah mati dalam dosa boleh dibangkitkan untuk hidup bersama dengan Kristus, hidup untuk memuliakan nama Tuhan, hidup untuk senantiasa bergantung dan berharap sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena apa yang Kau perintahkan kepada kami, yaitu untuk mengenang Engkau dengan perjamuan kudus ini. Biarlah dengan ini Tuhan, cinta kasih kami kepada Tuhan terus tumbuh, walaupun di tengah-tengah tantangan hidup yang terus kami hadapi di tengah dunia ini, untuk memurnikan kami sebagai orang percaya. Tuhan, kuatkan kami untuk percaya kepadamu di tengah-tengah tantangan dunia yang makin berat ini di hadapan kami. Tolong kami Tuhan untuk setia kepadamu apapun yang menjadi tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah melakukan perjamuan kudus. Kini tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Kita iringi pujian dari KPPK nomor 379, Terlalu Manise.
Berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami datang kepadamu membawa setiap persembahan syukur kami. Janganlah kiranya Tuhan melihat dari jumlahnya, namun biarlah Tuhan melihat dari ketulusan hati kami memberikannya kepadamu. Berkati persembahan ini Tuhan, biarlah boleh dipakai dalam rumah-Mu untuk menyebarluaskan akan firman kebenaran-Mu. Dan yang masih ada pada setiap jemaat Tuhan, kiranya Tuhan juga berkenan memberkati. Biarlah semua berkat-berkat Tuhan boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami tidak akan pernah kekurangan ketika kami berserah kepada Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Kita menaikkan pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Karel, dan kita tutup dengan pujian. Amin. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Kita akan memasuki seluruh kegiatan keseharian kita dalam minggu kerja yang baru, serta terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan ambil waktu teduh sejenak. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di rumah masing-masing. Diberitahukan kepada kita sekalian bahwa pada tanggal 8 November tahun 2020 kita akan melaksanakan sakramen yaitu peneguhan sidi yang dilakukan atas saudara Norbert Sampe. Kemudian pada tanggal 21 November 2020 akan dilaksanakan pernikahan atas nama saudara Norbert Sampe dan saudari Rina Sena Malisan atau Miss Rina ya, biasa kita kenal di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah pengumuman yang pertama dan disampaikan kepada jemaat. Bagi jemaat yang merasa keberatan atas rencana pernikahan ini dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat atau kepada kami rohaniwan di Kompleks Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Pengumuman ini merupakan pengumuman yang pertama dan akan disampaikan minimal 3 kali. Dan bila mana tidak ada keberatan yang masuk, maka dengan demikian kita akan melaksanakan
pernikahan ini pada tanggal 21 November tahun 2020. Demikian pengumuman. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan Yesus berkati.